warna merah gitu. Oke. Dari Akhirnya situlah muncul. ngobrol sama anak-anak cosplay ini gimana cara make up, gimana cara berkostum gitu. Oke, luar Akhirnya biasa. diajarin. Tapi ini juga yang menjadi pusat perhatian juga, artinya udah gampang banget mengingatnya itu. Iya. Gue sekali nonton aja udah langsung keingat gitu loh Iya, dengan iya. rambut merah. Sekarang gue tertarik sama teknik perdukunan Iya. yang lu bongkar itu. Kalau kita bicara masalah orang-orang atau ya dukun-dukun, oknum dukun yang marah ya pastilah, ya kan, karena itu usaha Iya. mereka ya. Hmm. Nah ini lu bawa alat-alat apa nih? Gue sih nyebutnya si rambut merah. Iya, di save kontaknya juga Iya, rambut sebenarnya. merah kan. Rambut merah udah. Ini nih, jadi ini ada yang paling terkenal. Hmm. Sebenarnya ada dua, ada Semar Mesem sama Mani Gajah nih kan. Ini yang Oke. disebut Batu Mani Gajah. Pernah dengar kan? Pernah. Ya ini Pernah gue ketemu sama dia bilangnya si Ustadz gitu. Oh ya. Ya. Banyak dukun memang berkedoknya gitu kan. Oh gitu ya. Berkedok agama. Bukan kalau di Indonesia kan mayoritas muslim jadi kedoknya ustadz, gus, kiai dan sebagainya. Dia bilang itu mani gajah. Ini Iya. benar, gue pernah. Mani Gajah juga. Kalau di luar negeri berkedoknya agama lain kan. Gitu. Jadi memang oke. berkedoknya biar kelihatan baik. Oke, Gitu. Nah, Mani Gajah ini dipercaya bisa buat pelet kata dukun. Hmm. Sebenarnya ini sejarahnya pertama kali Mani Gajah itu ada di sebuah wilayah, saya nggak bisa nyebut wilayahnya. Itu kepercayaan di mana seseorang kalau megang atau dititipin batu Mani Gajah ini untuk keselamatan kan aslinya. Untuk keselamatan. Untuk keselamatan di kepercayaan wilayah tersebut. Oke. Jadi ketika mau merantau orang tuanya nih pegang simpen gitu. Oh, oke. Tapi kenapa jadi buat pelet? Ya Karena maninya. bukan karena di Indonesia bukan di Indonesia doang sih, di dunia bahkan ya. Yang jadi masalah hidup adalah ya itu kalau nggak harta tahta wanita. Oke. Ya kan, ya pasangan. Nah, Ya. pria-pria ini yang desperate, yang dia nggak percaya diri untuk deketin wanita, Menggunakan ini. bingung kan, nggak tahu teknik-teknik percintaan. Padahal ada teknik percintaan kan, yang lebih masuk akal, yang bisa dipraktekin dan lebih work daripada percaya beginian. Akhirnya dukun-dukun banyak nih kayak benda-benda kayak gini dikit-dikit diselewenginnya ini buat pelet bisa. Hmm. Tergantung sih pasiennya kan. Oke. Kalau pasiennya ini kayaknya rezekinya kurang, buat nambah rezeki. Jadi apapun satu benda bisa ini buat ini. Nah karena di Indonesia masalahnya banyak yang percintaan, nih buat pelet lebih dikenali gitu kan. Nah ini sendiri banyak digunakan oleh dukun-dukun palsu. Banyak, Oke. banyak. Jadi bukan digunakan, dijual. Padahal murah nih Kang, setengah kilonya 50.000 di toko alat dukun. Dan beli ya. Ya, iya. Di toko alat dukun tuh ini batu kristal kalsit nama ilmiahnya. Oh. Jadi dari para pecinta batu juga kurang setuju ketika ini dibilangnya bisa buat inilah itulah gitu. Jadi si mani gajah ini dijual terus disimpan. Cuma disimpan doang. Iya. Jadi menarik si perempuannya itu. Iya, ada yang ya macam-macam ritualnya Kang, tergantung si dukunnya. Oke. Ada yang dicelupin ke air diminum airnya. Ada yang tulisan di kertas, tulisan Arab, terus dimasukin ke ikan, Iya. terus supaya kita sial-sialnya buang sial, so ikannya dibuang, Iya. satu jodoh gitu. Iya, betul. Itu trik ya? Iya. Kayak gitu. Bukan trik tapi memang untuk nambah belief aja. Yes. Untuk nambah belief si orang. Nah, sebenarnya kan orang-orang yang pakai pelet adalah orang-orang yang gak percaya diri untuk mendekati lawan jenisnya. Ketika dia dapat ini, ada yang namanya manusia itu disebut belief system. Kamu tahu kan? Belief system manusia atau sistem kepercayaan manusia. Sugesti. Bukan, beda. Beda. Oke. Belief system atau sistem kepercayaan manusia ini ada 5 kan. Cara berpikir akan merubah tindakan, tindakan akan merubah kepercayaan, kepercayaan akan merubah karakter, karakter baru merubah kenyataan. Oke. Jadi cara berpikir ini penting untuk merubah kenyataan. Nah, ketika orang percaya ini bisa buat pelet, kira beda. Yang Berubah. tadinya misalkan di sekolah nih nggak berani ngedeketin cewek nih. Jadi berani. Iya, wah ini gue udah punya Karena ini. itu. Pasti dia suka nih. Yang tadinya diem-diem di sekolah nih, berani ngajak kenalan, mulai nakal. By the way, tinggal di mana? Yo, yang tadi nggak berani ngajak jemput bareng ke sekolah, jadi berani. Besok bareng gue gitu. Berarti si batu itu berfungsi dong untuk keberanian dia. Bukan batu ini Kang, belief system kita yang berfungsi. Oke. Ya udah kayak baju yang kita pakai nih, anggap aja nih baju bisa pelet. Iya. Bisa buat pelet udah ini bisa ngedeketin cewek. Nah, cara berpikir merubah tindakan ya kan. Tindakan tadinya diem-diem aja kan jadi berubah. Bertindak. Tindakan berubah kebiasaan. Kebiasaan yang tadinya di kelas diem, ngebosenin, boring, jadi ngobrol sama cewek sering. Terbiasa.
kebiasaan berubah, karakternya berubah Kang. Yang tadinya dinilai boring, dia dinilai jadi menarik sama cewek-cewek. Akhirnya banyak yang suka, kenyataannya berubah. Iya. That's it. Semoga ini menjadikan ilmu buat kawan-kawan yang selalu percaya sama dukun ya. Ya lebih baik percaya ke, kalau butuh jodoh ya minta lah. Minta sama yang Allah dan mengatur kita jodoh. berusaha. Yes, of course. Iya, udah kita kerja banyak duit dan cewek juga ngikutin ya. Ya, enggak juga Kang. Itu salah mitos. Saya nggak setuju tuh. Faktanya gini Kang, ada motivator cinta. Di Oh, Indonesia ada oke. beberapa motivator cinta. Ada 2 yang terkenal. Boleh saya sebutin nggak? Boleh. Ada Ronald Frank sekarang tapi udah vakum dia. Oke. Ronald Frank ini yang dulu dikenalnya tuh tinggi banget tahun 2010-an. Oh. Nah, terus ada lagi dari kelas cinta. Ada kelas cinta, Lex the Praxis sama Kei Safori. Nah, ini 3 orang ini nih yang ngajarin teknik-teknik percintaan. Oh, oke. Nah, dari teknik percintaan itu sebenarnya lebih masuk akal daripada percaya pelet gitu. Nah, kayak gitu kan lebih. Oke. Berarti semuanya di dunia ini ada ilmunya ya. Ada ilmu. Nah, kalau ini dikenalnya pagar goib. Pagar goib. Dibilang- Untuk magar goib. Bilangnya pagar ini paku gajah, paku raja. Paku raja. Ya, raja itu ini sebenarnya raja kalau di toko Wikipedia-nya itu disamaartikan dengan tato, Kang. Nah, ini ada ukiran-ukirannya yang disebut raja. Untuk apa? Dibilangnya untuk pagar goib kata dukun. Kalau ada orang yang nyerang Jadi jin-jin nakal atau santet nggak bisa masuk ke rumah. kalau ada itu. Ya, padahal di setiap agama kan kita semua diajarin bagaimana cara melindungi rumah gitu. Iya. Ya, Berdoa. kan? Doa. Kalau di Islam kan baca Al-Baqarah. Iya. Ketika baru pindah rumah. Ngucap assalamualaikum ketika baru masuk rumah. Kan kayak gitu-gitu kan banyak. Kenapa lebih percaya dukun daripada Tuhan gitu loh. Apapun agama lu ya, lebih baik percaya ke Tuhan lu aja lah gitu. Daripada percaya perdukunan. Banyak yang menggunakan ini. Banyak, ini modalnya di toko alat dukun 10.000. Tapi dukun-dukun ini ketika ada orang ngeluh nih di rumahnya nih, banyak nih keluhan, bahkan yang bilang ke saya nih lagi nonton bola ya kan malam-malam jam 2 malam suka ada yang kayak bayangan lewat. Dibilangnya itu hantu gitu. Ngelapor ke dukun ya kan. Wah, ini kok Dilebihin dong sama dukun Iya, palsunya. dilebih-lebihin. Nanti saya cek di sini memang ada beberapa jin ya. Wah, nih yang suka lewat-lewat nih kayaknya dulu dia udah lama nih tinggal di sini. Mau saya usir nggak? Nanti dipakuin. Satu pakunya 3 juta kan. Dari modal ceban. 10.000. Untungnya gede dong. Gede banget. Makanya mereka duitnya banyak banget. Banyak banget kan. Banyak banget. Oke. Terus ada lagi apa? Ada lagi kayak ini fosil kacang. Fosil. Disebutnya fosil kacang. Batu. Iya. Tapi bentuknya kacang. Bentuknya kacang. Untuk apa ini? Ya disebutnya ya itu mendatangkan rezeki lah. Ya gitu-gitu lah. Oh, ini dipakai sama dukun-dukun. pengaman goib gitu. Ya Allah. Ini modalnya cuma 15.000 di toko alat dukun. Ini kan sebenarnya buatan nih. Ini SIM nih. Pernah tahu? Apa ini? Yang biasa diiketi di bayi. Oh ya. Dan tahu nggak pas dibuka isinya apa? Apa? Sampah. Serius. Nih, Dibaji untuk apa ini? buat anak kecil yang nangis terus. Nangis terus. Iya. Dan bener berhenti kalau pakai ini. Sebenarnya itu kenapa disembur, pernah tahu nggak kan? Ada anak kecil dibawa ke dukun ini gitu, Sembur. disembur, Kaget. Bur. Terus nggak nangis lagi. Kaget. Bukan kaget. Apa? Trauma, tercipta trauma. Oh. Jadi di pikiran bawah sadar kita itu melindungi kita dari hal-hal yang kita anggap bahaya kan. Puh. Kaget juga. Iya. Terus trauma. Jijik juga kan. Nah, si anak kecil ini berpikir di pikiran bawah sadar tertanam, kalau gue nangis lagi, gue bakal Gua akan digituin bawa lagi ke situ. Oke. Gue bakal disembur lagi, nggak mau nangis gitu Kang. Faktanya gitu, bukan kesaktian. Terus biasa dikasih kalung ini, diiketin. Sini. Ada teknik ngiketnya. Saya nggak bisa, nanti malah banyak yang niru kan kalau Iya, saya iya. kasih tahu. Oke. Teknik ngiketnya, ketika dia ini ngiketnya sebenarnya nggak kenceng-kenceng amat. Jadi ketika dia makin gede lehernya, kelepas sendiri. Oke. Sampai kelepas sendiri nanti baru dia bakal jadi pribadi yang baik lah, nggak macam-macam. Dibuka nih, ini bukan Kang, buka aja nih. Saya udah buka. Dan ini dijual. Dijual. Ya biasanya kalau dukun-dukun kayak gini seikhlasnya kan. Iya, Kalau iya, di toko alat dukun 10.000. 10.000. Biasanya kan orang kalau ngasih seikhlasnya 50.000 ngasihnya kan. Oh, jadi ada toko alat dukun. Ada. Toko alat dukun. Iya, yang ngejual-jualin kayak jenglot. Terus kan sulap, ada toko alat sulap. Heeh. Dukun juga ada kan.
Oh, Jualin kayak alat misalkan, oh ini perlu di rumah ini harus disimpan daun bidara. Oh, bidara kan ini itu ajaran Islam kan. Hah? Itu ajaran Islam kalau bidara. Iya, ya, itu ya maksudnya mereka juga beli di tempat-tempat itu Bukan, dong. bukan bidara mah bukan. Biasanya di toko-toko herbal. Kalau yang di toko alat dukun itu biasanya jual-jual yang batu geter. Kayak ini apa jin, apel jin. Apel jin. Itu ada murah. 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 Berapa? 15.000 yang kecil. Yang gede? Kalau yang gede ada yang 35, tergantung kan. 35.000. Iya, 35.000. Wow. Iya. Ada serius. Dia jual nyampe 15-20 Iya. juta loh. Iya, betul. Ini kalau nonton dia pasti Nih, dia malu kali ya. lihat Kang, dalamnya. Apel jin, ini perlu apel jin. Oh, cuman begini doang. Apa ini? Kayu kayaknya bekas-bekas kayu gitu. Terus ada tulis-tulisan Arab gitu. Iya, itu kan buat seakan-akan ini aja apa? It believe. Belief apa seakan-akan ilmu baik gitu. Oke. Kalau dalam Islam saya pernah belajar kan, memang untuk anak kecil kayak ayat kursi digantungin itu nggak apa-apa Kang. Ada riwayat yang mengatakan untuk ayat kursi digantungin di anak kecil itu nggak apa-apa untuk melindungi anak kecil tersebut. Tapi ketika udah gede, ayat kursi bukan dijadiin jimat, harusnya dibaca kan. Iya. Gitu. Diamalkan. Iya, Al-Qur'an juga bukan dijadiin jimat di rumah, bukan dijadiin pajangan tapi dibaca gitu. Dibaca ikro. Iya, karena kan kita belajar. Kalau masih kecil kan wajar nggak bisa baca, makanya dikalungin. Oke, ini sangat luar biasa sekali ya. Nih, lu mau sampai kapan melakukan hal ini? Akan terus Iya, karena dengan banyak serangan-serangan dari sampai saya jadi kenangan di dunia ini. Karena kan saya punya prinsip gini Kang. Saya pernah sama bapak saya dulu kan, pas sebelum bangkrut, bapak saya kan rental mobil. Dulu bukannya TNI. Oh, itu bapaknya Mat Derajat. Duh, gue terhipnotis sama lu nih. Jadi kemana-mana. Iya. Nah, dulu sebelum bangkrut rental mobilnya tuh suka ditipu-tipu, kita nagih Kang. Oke. Suka nagih ke orang, terus yang kita tagih penipunya ternyata teman lama bapak saya. Anaknya teman lama bapak saya. Pas ditanya di situ, saya ngeliat, loh bapak si ini mana gitu. Si ini udah meninggal bapak. Oh, udah meninggal. Wah, saya banyak banget tuh kenangan. Nah, di situ saya mikir Kang. Oh, kita hidup di dunia ini pada akhirnya kita cuma jadi kenangan doang kan. Yes. Maka dari itu untuk dikenang baik atau buruk itu pilihan kita kan. Iya. Nah, saya mau dikenang sebagai orang yang udah berusaha semaksimal saya ngasih tahu ini tuh lu lebih baik percaya Tuhan daripada dukun gitu. Intinya itu ya. Intinya gitu. Oke. Lebih baik percaya ke agama daripada dukun. Betul. Siapapun pasti mengatakan hal itu, tapi masih banyak orang yang lupa dengan hal itu. Gitu. Tujuan lu itu ya mengingatkan pada orang-orang yang lupa sama agama ya kan. Karena kalau percaya sama dukun berarti tidak percaya agama gitu. Cuma ada dua kemungkinan kan. Kalau percaya dukun cuma ada dua kemungkinan bahkan saya bisa bilang. Kalau nggak ditipu ya dicabulin. Gitu. Ya iya, dukun kan dua. Saya nggak bilang dukun beranak ya, dukun beranak pengobatan tradisional. Iya, beda lagi itu dukun paraji. pijat itu pengobatan tradisional. Yang saya maksud dukun adalah mereka-mereka yang sok tahu tentang hal goib. Okay. Padahal di semua agama sepakat hal goib itu tidak mungkin diketahui oleh manusia biasa. Yang bisa mengetahui hanya nabi-nabi dan rasul-rasul yang disetujui. Nah, kita bukan nabi ya. Yes. Bukan rasul, kita manusia biasa. Oke, lu ada pesan nggak buat masyarakat yang masih ya percaya sama orang-orang Pesan dukun-dukun palsu gitu? ya, pesan saya nggak apa-apa kamu mau percaya dukun, nanti ketika ketipu atau dicabulin juga sadar sendiri. Gitu. Kalau saya ada orang ngotot nih, lu mainnya kurang jauh gitu, ya udah nggak apa-apa, percaya aja. Nanti lu ketika ditipu udah puluhan juta, ratusan juta, ketika lu sadar juga lu bakal sadar sendiri. Dan lu juga nggak maksa ya kan? Nggak maksa untuk orang tidak mempercayai dukun ya kan? Iya, itu kan tugas lu masing-masing. Karena tugas saya kan ketika saya cuma gini Kang, ketika saya jadi kenangan nanti, Tuhan saya nanya, gue udah kasih pengetahuan ini, tanggung jawab lu apa? Gitu. Atas pengetahuan yang gue udah kasih. Nah, saya bisa ngasih tahu. Saya udah ngasih tahu di YouTube, di Facebook, di media sosial saya, di TV, di semua media saya yang pernah saya kunjungi, bahwa lebih baik percaya agama masing-masing daripada percaya dukun. Jadi, saya bisa mau pertanggungjawabkan gitu kan. Okay. Kalau saya nggak berbuat apa-apa, nggak bisa jawab. Yes. Ya kan? Gue udah kasih tahu perkumpulan ini, lu udah tahu rahasia ini, kok lu nggak ngabarin? Disiksa nanti gue. Ya.
Iya kan, kayak gitu kan. Iya, luar biasa. Oh iya, Kang Sule mau nyoba atau masih ada waktu nggak nih? Apa? Coba apa? Ini apa? Kalau misalkan Kang Sule nih sakit, kalau dukun kan sakit, mau apapun penyakitnya, kalau nggak disantet dikirimin. Oke. Iya kan? Kalau nggak diguna-guna santet kirimin. Hah. Saya bisa bilang Kang Sule nih dikirimin sama orang yang nggak suka. Kenapa lu bilang gitu? Hah? Kenapa lu bilang Ya gitu? enggak kan seakan-akan saya jadi dukun. Oh, lu jadi dukun. By the way kan Kang Sule pernah jadi dukun juga kan? Heeh. Iya pernah kan? Di Entis aja Iya. gabung. Episode 3. Iya. Wah, nonton deh. Iya. Ya. Nah, jadi di sini saya bisa Kang. Mhm. Kang Sule ini disantet gitu. Saya bisa keluarin pengobatannya. Oh, aku disantet. Mau nyoba? Oke. Mau Boleh. nyoba nggak? Boleh. Nah, di sini saya Siapa punya nih? Gua pengen tahu yang nyantet gua siapa. nih. Saya di sini punya minyak. Oke. Ya. Ini minyak udah saya ritualin. Wih. Udah lu baca-bacain? Udah dibaca-bacain. Oh. Ini saya udah kasih mantra cicak-cicak di dinding sama balon kuada 5. Oke. Ya, jadi memang luar biasa. Ini saya olesin ya Kang. Ini untuk penarik energinya nih Kang. Nih, ya. Nah, siapa sih yang nyantet gua? Nih, lihat. Ini akan narik energi Hah? dari yang udah dikirimin ke Kang Sule nih. Jadi orang ngirimin ke gua ditarik sama si minyak ini. Iya. Tunggu Kang. Ini lagi berproses Kang. Ya. Oke. Nah, ini saya juga ada air. Ini airnya normal. Ini air biasa sih Kang. Sebenarnya bisa minta dari korban juga. Oke. Nah, terus Gua diguna-guna guys nih. lihat. Ini kalau saya semprot. Nah, ini akan keluar darah-darah kotor Kang. Iya, keluar. Wah. Tuh. Guys. Mulai merah. Aku diguna-guna guys. Mulai merah di sini. Wah, bener berarti aku ada yang ngirim nih. Tuh. Lu yang ngirim ya? Ya kan? Iya. Jadi kurang lebih kayak gitu Kang. Sebenarnya warnanya bisa dipertegas lagi kalau minyaknya banyak. Dan ini orang bisa percaya ya? Bisa Oh iya, percaya. keluar darah gini. Pernah gua kayak gini pernah. Pernah. Nah, terus biasanya kalau udah keluar darah gitu Kang, nggak berhenti keluar darah Kang. Terus? Coba. Ini saya coba tarik ya. Tuh. Ada yang nyantet nggak? Oh, Gitu kan? Ini dia. Ini yang membuat gua berdarah pori-pori gua. Ini 3 juta. 3 juta. Nah, biasanya kan kenapa dukun ketika kayak gini nih? Mm. Dia nggak ada bukti ketika orang mau ngelaporin. Ketika kayak gini keluar, ini kita bakar ya untuk menghilangkan bukti Kang. Jadi ketika Kang Sule bayar ke saya, Kang Sule nggak punya bukti mau ngelaporin apa? Saya ditipu nih. Iya. Apa buktinya? Masih rambut merah. Waktu itu dia bawa keluarin kujang. Buktinya mana kujang? Udah dibakar. Terus Iya. mana buktinya? Nggak ada. Nggak ada. Terus pembayaran juga biasanya nggak mau pakai duit. Nggak mau pakai transfer cash. semua. Cash. Biar nggak ada bukti sama sekali. Gitu kan. Oke, terlepas itu ya buat mereka di luar sana yang percaya atau tidak, tapi memang ini adalah sebuah trik ya. Kita orang yang melihatnya itu bisa mempercayai bahwa oh iya, apalagi yang sugestinya tinggi ya, keyakinannya tinggi sama tahu tentang santet. Tuh, Iya. keluar darah akhirnya percaya. Iya. Terus orangnya dibayar seikhlasnya. Iya. Ada yang seikhlasnya, Ada yang naripin. ada yang naripin Ada yang juga. naripin. Ini bisa sembuh nih. Tiba-tiba keluar dari botol Iya. ulat bulu. Ulet bulu. Oh, dari botol Iya. ulat bulu. Wah, ini nih. Ini kena nih. Gue pernah. Oh, Iya, ada kawat. Ada Wah, kawat. berarti nih diguna-guna nih. diguna-guna. Berarti gue ketipu. Iya. Dan percaya tuh. Kalau gue mah kan orangnya penasaran, maksudnya Iya, iya. ya udah sok aja lah gitu kan, ya kan. Percaya tuh enggak kan? Penting gue mah ibadah ngasih Iya. duit mah. Iya benar. Percaya tuh enggak? Orang-orang kayak kita nih Kang, yang sulit di ketemuin